Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah bila waktuku di dunia tak ada lagi. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya guru-guru kita sudah mengingatkan bahwa kalau kita meninggal gak nunggu tua dulu, yang muda juga bisa dijemput dan kita gak bawa apa-apa jadi perbanyak ibadah. Masya Allah masih semangat gak Bu? Tepuk tangan dulu dong Bu biar makin semangat nih Masya Allah. Baik, akan kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya mau panggil dulu guru kita Ustadz Syam. Iya, siap. Ustadz Syam, mohon izin Ustadz Syam. Iya. Beberapa kali tuh Ustadz Syam saya melihat gitu ya, ada keluarga gitu yang meninggal sakaratul maut gitu ya. Nah sebenarnya tuh gimana sih kan katanya kalau misalnya ada orang meninggal kalau bisa tuh ditalkin ya supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat-kalimat Allah. Nah itu gimana sih cara menuntun yang benar menurut Islam? Nah ini mohon penjelasannya guru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Qaf ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Di setiap kita itu akan merasakan kematian dan sakarat. Maka ulama kita mengajarkan melalui daripada lisannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan pelajaran penting bagi kita semua sehingga disaring oleh para ulama kita bagaimana kita mentalkin ataupun menuntun orang yang sedang naza ataupun sakaratul maut. Maka berkata daripada Syekh Mustafa Al-Khin dalam kitabnya ada 4 tata cara menuntun orang yang sedang sakarat atau bahasanya naza. Bagaimana cara menuntunnya? Yang pertama kali adalah bagaimana memposisikan si yang sedang sekarat itu. Kita praktek aja kali ya? Baik Ustaz. Enggak masalah kan Mikdad? Enggak apa-apa sih. Atau saya minta tolong santri? Oh jangan udah. Enggak apa-apa. Gimana Minta Ustaz? maaf, Ya. anggaplah sebelah sana adalah kiblat. Baik. Maka yang penting adalah kita... Tiduran aja Ustaz Syam. Oh iya, makasih banyak loh, Masya Allah. Udah, Hadapnya kemana nih udah Ustaz Syam terbiasa. nih? Oh berarti kepalanya di sebelah Kepalanya sana. sebelah sini. Oh. Maaf ya ibu-ibu ya. Maaf ya Bu. Kaki saya ke sana. Sebelah sana. Tiduran. Baik. Maka yang pertama dilakukan adalah menghadapkan dia ke arah kiblat ya Ustaz ke ya? arah kiblat sehingga wajah dan ujung-ujung jari kakinya juga menghadap ke kiblat. Baik. Setelah menghadapkan ke kiblat diperdengarkan. Jadi mentalkin itu bukan memaksa dia mengucapkan, tapi kita banyak mengulang-ulangi ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga dia pun bisa mengikuti meskipun tidak terdengar oleh kita. Meskipun tidak terdengar oleh kita. Banyak orang salah paham, dipaksa orang ini sampai dia dengar. Iya, Mana karena udah yang- sakit Ustaz Syam ya. Mana yang nuntun kurang juga pendengarannya. Allah. Subhanallah. Jadi dia teriak-teriak, la ilaha illallah, la. Jangan teriak-teriak. Dan usahakan selembut mungkin dan sebanyak mungkin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah nanti kelamaan. Baik. Takutnya nyaman. Oh jangan. Ya Allah belum siap. Takutnya nyaman. Kemudian ada pertanyaan nih Mas Mikdad. Ya, Ada gimana? pertanyaan menyangkut la ilaha illallah ini. Ya. La ilaha illallah. Yang mana Ustadz yang lebih utama? Nah, itu Kita nuntun la ilaha illallah atau kita nuntun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Nah itu benar tuh. Yang mana yang lebih bagus? Lengkap sampai Muhammadur Rasulullah atau sampai la ilaha illallah? Kata ulama, kalau dia muslim dari lahir dan kita tahu dia muslim, rajin ke masjid, dia memang benar-benar muslim, maka tuntunnya la ilaha illallah sudah cukup. Oh baik. Tapi kalau kita ragu-ragu sama keislamannya, ini orang meragukan keislamannya ini, ya kan? Kita cuma dipanggil sama anaknya. Iya. Anaknya memang rajin ke masjid, bapaknya enggak pernah kelihatan ke masjid. Itu. Muslim enggak sih bapaknya ini? Baik. Maka kita tuntun dia sampai Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Diislamkan dulu. Diislamkan dulu sampai ajal menjemputnya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Kemudian yang ketiga apalagi? Maka Nabi mengajarkan kalau ada orang sekarat, permudah sekaratnya dengan engkau membacakan surah Yasin untuknya. Oh. Jadi bacakan surah Yasin. Keluarga yang ada yang bertugas baca surah Yasin, ada yang bertugas membisikkan bapaknya, ibunya, la ilaha illallah dengan kelembutan seorang anak kepada orang tuanya, ada yang bertugas baca surah Al-Mulk, ada yang bertugas membacakan sholawat, ada yang membaca istighfar untuk orang tuanya, itu boleh-boleh saja dilakukan. Dan yang keempat, yang terakhir kata Syekh Mustafa Al-Khin, apa yang penting juga yang dibisikkan, bisikkan dia untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Suruh dia untuk mengingat bahwa Allah menerima taubatnya. Jadi nggak usah lagi mikirin, ya Allah ini Allah ampuni saya enggak ya, saya ini dosa besar padahal mati sudah datang ini, sebentar lagi saya mati, saya belum taubat segala macam. Suruh dia yakin bahwa Allah sudah menerima taubatnya. Suruh berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah salah satu ibadah tertinggi, ibadah hati. Bagaimana seseorang berbaik sangka kepada Allah, Allah sudah ampuni saya, Allah sudah cukupkan umur saya masih kurang ibadahnya, tapi Allah ampuni saya, baik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena saya sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guruku Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Boleh tepuk Bintang. tangan dulu dong Bu buat Ustaz Syam. Masya Allah. Berarti betapa pentingnya kita berhusnuzon sama Allah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti sakaratul mautnya dimudahkan. Mau ya Bu ya? Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Jamaah masih semangat gak jamaah? Ya semangatnya gitu semangat. Masih semangat gak? Masya Allah. Nah karena masih semangat saya akan kasih kesempatan lagi buat bertanya. Tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik Masya Allah tabarakallah. Sekarang saya akan kasih kesempatan lagi buat mas-mas, ibu-ibu yang ada di sini. Mbak-mbak, kakak-kakak yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Coba saya mau lihat. Oh, saya masih ingat tadi ada yang bertanya cuma belum terjawab. Yang saya kira, maaf ya saya tadi salah sangka kirain main HP, ternyata main HP-nya untuk menebarkan kebaikan. Boleh diulangi lagi pertanyaannya, kenalan dulu siapa namanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Mulyati dari Pondok Pesantren Ibnu Sabil Jakarta. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu. Silakan, sekarang pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, mengingatkan kematian kepada keluarga, emang ada manfaatnya ya Ustadz? Ya, oh jadi mengingatkan kematian pada keluarga. Jadi bukan nakut-nakutin ya, beda ya. Baik kalau gitu akan dijawab sama guru kita, Ustadz Maulana. Silakan guru. Ya makasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sam. Buat semuanya. Dengarkan baik-baik. Siapa yang mengingatkan kebaikan dan orang itu melakukan kebaikan, maka dia pun dapat pahalanya. Sementara mengingatkan kematian itu mengantarkan orang, ketika dia ingat mati mengantarkan 3. Apa itu? Yang pertama, orang yang ingat mati akan bersegera untuk bertaubat. Betul tidak? Orang yang ingat mati akan memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Cukup tidak mungkin, tapi merasa cukup itu penting. Yang namanya manusia tidak ada cukupnya, tapi ada baiknya kita merasa cukup. Kenapa? Qanaah timbul. Karena kenapa? Ingat mati. Kemudian yang ketiga, manfaatnya. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Giat beribadah. Pasti giat beribadah. Makanya dari sini kita bisa belajar bahwa orang yang mengingatkan kematian, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari atas apa yang dia sampaikan. Makanya kita bisa berada dalam posisi ingat mati. Kita bisa berada dalam posisi mengingatkan akan kematian. Kita bisa berada dalam posisi yang ketiga, menghibur orang yang kedukaan. Jadi namanya bertakziah. Man azza musibah falahu mislu ajruhu, akan mendapatkan pahala yang serupa dengan itu. Dan dalam hal ini mengingatkan kematian berarti kita mendapatkan kebaikan yang diperoleh. Dia sadar, dia tobat, berarti kita dapat. Inilah yang didapatkan jariah buat orang-orang yang senantiasa mengingatkan kematian. Datang ya, sadarkan ya. Itulah para pendakwah.
para penceramah, para ustadz itu luar biasa pahalanya. Karena kenapa? Mengingatkan orang, menyadarkan orang untuk apa? Senantiasa berada dalam kebaikan. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk ingat mati 21 kali? Satu hari. Caranya apa? 21 kali. Salat. Salat kan itu metode mengingat mati yang paling terbaik adalah salat. Adalah salat. Kalau ada orang bermasalah, ista'inu bisa beri wassalat. Dan salat itu mengantarkan. Kalau mau husu, yakinkan, sadarkan. Bisa jadi ini adalah salat terakhirku. Bisa jadi ini adalah salat terakhirku. Kebayang gak kalau kita salat? Ada sebelum, ada sesudah. 1, 2, 3. 10 kurang 2 berapa? 8. 8. 8 tambah 5. 12. 12. Terus ada tahajud, ada duha. 13. 13. Kan kalau salatnya kan 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sebelum ada sesudah, tapi dikurangi 2 karena tidak ada salat sunnah sesudah subuh dan tidak ada salat sunnah sesudah asar. Berarti 10 kurang 2 berapa? 8 tambah 5. 13. Berarti tinggal 9. Di mana ambilnya? Di tahajud, di duha. Di salat sunat yang lain. Apalagi ada namanya salat sunat awabin. Antara maghrib dan isya itu ada 6 rakaat. Itu enak banget. Ingat mati itu tidak mesti ingat mati. Bukan begitu. Lebay deh. Yang paling bagus ingat mati lewat jalur sholat. Oh, Atau kalau bisa ingat mati lewat jalur kalau ada yang kematian. Kita datang. Layan. Tapi nungguin orang mati kapan? Ziarah kubur juga bisa mengingatkan akan kematian. Betul. Tapi yang paling enak mengingat mati adalah ketika akan sholat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Maulana, boleh tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan terjawab ya. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu sekarang saya akan kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya, Bu? Pak? Wah, mohon maaf ya Ibu. Kurang semangat. Saya akan kasih kesempatan buat yang penanya kedua. Ini ya Bu. Silahkan Ibu. Siapa namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tihana dari Majelis Taklim Lailatul Jum'ah Duren 3. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ibu ini mirip mamanya Mikdad. Oh iya ya, mengingatkan saya pada ibu saya yang lagi di Tasik. Silakan Ibu. Mohon Pertanyaannya. izin kepada Habib, kami mau bertanya. Sebagai manusia, kita kan gak tahu ya kapan kita meninggal, di mana. Untuk itu, kalau kita rasanya udah merasa depresi atau banyak masalah di dunia, kok rasa-rasanya kita minta cepet-cepet meninggal aja dah ya Allah, supaya jangan banyak dosa. Kalau begitu kita jadi dosa gak sih ya? Iya. Pertanyaannya bagus banget Bu. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau mati. Enggak, bukan kayak gitu. Jangan ngajak-ngajak ke saya. Karena depresi. Habib, mohon jawabannya. Ban udah berat, pengennya mati. Salah. Karena ya, silakan diluruskan Tidak lagi. Syam, Ustaz Ya. Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanda-tanda kiamat adalah ketika dia lewat kuburan, dia bilang kapan saya ada di situ. Saya pengen ada di situ. Itu adalah salah satu tanda kiamat. Dan siapa orang atau siapapun manusia yang dia depresi, dia bebannya karena beban dunia, sebagaimana hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih fid dunya. Jelas bahwasanya janganlah salah seorang di antara kalian berharap akan yang namanya kematian. Karena apa? Karena musibah dunianya yang menimpanya, karena fakirnya, miskinnya, ditipunya, atau masalah apapun dunia, dia berharap mati aja deh, saya nggak kuat. Atau masalah cintanya, ada orang kalau lagi cinta tuh, gimana Gimana, Bib? coba Kenapa, jago Bib? acting. Gimana Ya Bib? kan, acting yang dia lagi putus cinta.
Jangan tinggalkan aku sangat mencintaimu, aku akan melakukan apapun untukmu. Aduh. Gitu. Tembak. Bunuh diri. Banyak Bib, bucin-bucin zaman sekarang anak milenial. Ya. Iya kos makanya. Nah, Boleh nggak kayak gitu Bib? bucin-bucin seperti ini yang dia pengen mati gara-gara putus pacaran aja udah haram. Yang pengen putus apaan? Apa? Bukan pengen, yang namanya lagi bucin, dia putus pacaran, ya kan, atau putus cintanya, Iya. pengennya bawaannya mati aja. Aduh. Udah saya mati aja deh kalau nggak nikah sama dia. Iya. Saya mati aja deh kalau nggak sama dia. Ini adalah sebuah kecelakaan yang fatal. Dia hubbud dunia, dia cinta dengan segala sesuatu, apapun yang ada di si dunia, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan dijelaskan bahwasanya siapa orang manusia yang dia berharap mati karena musibah duniawi yang menimpa dirinya, maka ini adalah kecelakaan yang fatal dan kesalahan yang sangat fatal. Karena ini merupakan daripada tandanya hari kiamat. Oleh karena itu, banyak di antara kita berdoa boleh. Bahkan guru saya, Sayyid Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Ghadir Segaf itu berdoa. Ya Allah, kalau anak saya menjadi anak yang saleh, yang dekat kepadamu, mereka menjadi hambamu yang bertakwa, menjadi orang yang alim, maka hidupkanlah. Tapi kalau menjadi anak yang tidak baik, menjadi anak yang buruk atau perangai yang tidak baik, maka meninggalkanlah. Berani gak kayak gitu doanya? Hah? Berani gak kayak gitu? Kalau punya anak bakalan jadi anak yang baik, panjangin umur. Kalau enggak, udah. Dan beliau anaknya banyak. Sangat-sangat banyak. Yang lain meninggal semua, tinggal 8. Dan 8 yang menjadi orang yang alim, orang yang soleh. Dan menjadi hamba Allah yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen gak punya anak-anak kita nih, anak-anak yang soleh-soleha? Pengen. Pengen gak? Pengen. Oleh karena itu berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak kami anak-anak yang soleh-soleh yang bertakwa kepadamu. Berani gak pakai doa yang tadi? Ayo, berani gak pakai doa yang tadi? Inilah seorang yang alim. Ulama besar. Ya kan? Ulama besar berani berdoa seperti itu. Gudub min auliyaillah, berani berkata seperti itu. Kita ngeluarin ngucap kayak gitu juga gak berani. Berkata apa-kata pun gak berani. Apalagi ngeliat anak kita lagi lucu-lucunya. Ya kan? Lagi lucunya. Oleh karena itu ya Allah, ayo didik istri kita, anak-anak kita, keluarga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak cinta kepada dunia. Agar mereka tidak berharap dunia itu selamanya. Tapi jadikanlah dunia ini cuma numpang lewat. Dunia ini hanya tempat singgah. Kalau dari Jakarta ke Bogor, misalkan dunia itu ibarat rest area. Dunia ibarat rest area. Yang berhenti sebentar tujuannya adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Al-akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat adalah negeri yang terbaik, negeri yang kekal, negeri yang pertama bagi kita dan terakhir, nggak ada lagi. Dunia itu sebentar numpang lewat, selesai. Ngumpulin amal ibadah sebanyak-banyaknya, kita gunakan nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap bisa berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Muhammad, melihat Amin, amin, wajahnya ya Allah, Nabi ya Allah. Muhammad, Amin, amin, amin. melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma rzuqna nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, izinkanlah aku bisa melihat wajah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Jadi Pengen berputus asa sama Allah tuh itu dosa juga Dosa ya, juga nggak nggak boleh ya. Kita harus berpanjang angan-angan untuk selalu nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah, amin. Pokoknya Allah lagi. Semuanya kembali Bukan kepada Allah. angan-angan yang buruk, Betul, ya kan? angan-angan Atau angan-angan baik. pengen kaya ini, Betul. jangan. Tapi angan-angannya adalah saya berharap ya Allah meninggal dalam keadaan husnul. Khotimah, amin amin. Terima kasih Habib Usman, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, jadi buat jamaah lagi depresi, lagi banyak masalah, ingat kata Habib Usman, dunia itu cuma sebentar, kita nggak akan bawa mati, semua masalah itu bakal selesai, tapi nanti pas kita istirahat setelah meninggal. Baik, Masya Allah. Kita akan lanjutkan, saya akan kasih kesempatan lagi. Siapa di sini yang mau bertanya lagi Bu? Waduh, dari tadi ibu-ibu terus nih, sekarang saya akan kasih kesempatan buat yang di atas nih. Buat Mas, masih muda nih kayaknya masih, Mas, silakan Mas, Mas siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan Ustaz, nama saya Muhammad Alif Muzadi dari Pondok Pesantren Ibnu Sabil Jakarta. Tabe Ustaz, mohon izin bertanya kepada Ustaz Siap. Syam. Silakan. Ustaz,
Iya Ustaz. Oh orang Bugis, makanya tabe. Ya, saya udah tahu. Silakan. Ustaz, apakah ada doa yang bisa kita amalkan di setiap hari sebelum beraktivitas? Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Jadi nanti kalau memang sudah dipanggil, insya Allah kita sudah punya bekal. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah pertanyaannya bagus banget, mewakili pertanyaan saya. Ustaz Syam, boleh langsung dijawab aja, silakan guru. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Itu gayanya bocil-bocil musola dekat rumah saya di Ciputat itu. Kalau antara azan dengan iqomah mereka menyenandungkan doa yang luar biasa. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membacanya di pagi hari lalu meninggal sebelum sore, sebelum malam, maka dia masuk surga. Siapa yang baca di sore hari lalu dia meninggal sebelum subuh, maka dia masuk surga. Modal utama sudah itu. Apa? Sayyidul istighfar. Dulu saya susah ngafalin itu. Pas saya ketemu sama bocil-bocil itu, pas dia senandungkan, ternyata gampang ngafalinnya kalau pakai nada. Subhanallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Amalkan ini, jangan sampai lupa mengamalkannya karena dapat jaminan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang di rumah ada yang bilang, Ustadz kepanjangan, kita nih mu'allaf Ustadz, baru sebulan masuk Islam. Ini toleransi buat mu'allaf doang ini ya. Nih. Toleransi buat yang baru masuk Islam aja nih. Toleransi. Apa yang lebih pendek lagi? Ada lagi. Apa yang lebih pendek? Kata Allah dalam Al-Quran. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengadab kalau ada Nabi Muhammad bersama mereka. Berarti apa doanya? Solawat. Banyak-banyak solawat. Solawat itu udah sekaligus istighfar. Solawat itu udah sekaligus doa. Solawat itu modal utama kita hidup di dunia. Selamat dunia, selamat akhirat dengan solawat. Masya Allah. Solawat yang paling singkat, Sallallahu ala Muhammad. Solawat yang paling inti, solawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika kita tahiyat. Iya tak kira. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya dari Rasulullah. Siap, amin. Terima kasih Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Akhirnya kita dapat doa, amalan yang luar biasa nih. Baik jamaah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan masih kasih kesempatan. Jadi tetap di Islamit Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.